Halo brothers and sisters, jumpa lagi dengan saya Andika Bayangkari dalam rubrik Fakta, Opini, dan Analisa. So, check it out. Baik, brothers and sisters, kali ini kita membahas tentang kontroversi atau diskursus tentang teori bumi datar dengan teori bumi bulat. Siapakah yang benar? Teori bumi bulat atau teori bumi datar? Nah, kita bahas di sini. Sebenarnya saya ngangkat persoalan ini adalah sebenarnya persoalan yang sudah klasik, persoalan lama. Artinya perdebatannya sudah berlangsung beberapa waktu yang kemarin, belakangan kemarin. Tetapi kemudian saya angkat lagi karena menurut saya perdebatan ini tidak akan pernah selesai karena masing-masing pihak mempunyai argumentasi masing-masing. Artinya bicara tentang konsep teori bumi bulat dan teori bumi datar itu mempunyai basis argumentasi masing-masing. Pihak bumi bulat mempunyai argumentasi, basis argumentasi yang menurut mereka valid, kuat, dan bisa dibuktikan dengan data, analisa, kemudian matematika, dan juga bahkan teknologi bisa dibuktikan. Nah, tetapi di satu sisi juga pihak bumi datar itu punya basis argumentasi yang kemudian tidak mau dikalah pula. Bisa menghitung dengan matematika, kemudian rumus-rumus, basis kemudian teknologi juga dimanfaatkan. Akhirnya kemudian perdebatan ini tidak kunjung selesai. Di satu sisi pihak mempunyai argumentasi yang kuat, di sisi pihak yang lain mempunyai argumentasi yang kuat. Nah, kita perlu pahami di sini bahwa persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang kemudian menjadi timbul permusuhan atau timbul konflik dari kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya persoalan perbedaan ini justru harus menjadi kekuatan masing-masing atau pihak yang ingin mencari konsep tentang validitas kebenaran yang memang ingin mutlak didapatkan dari informasi atau hal-hal yang sifatnya benar atau valid atau sahih. Nah, perdebatan sekali lagi apakah teori bumi bulat dan teori bumi datar yang paling benar? Di sini saya tidak kemudian ingin menjadi orang yang paling benar mengatakan A yang benar atau B yang benar. Tetapi saya ingin mendudukan di sini bahwa persoalan ini kalau mau saya pandang adalah persoalan khilafiyah. Kenapa? Karena persoalan ini basisnya adalah satu sisi pihak bumi bulat mempunyai basis argumentasi yang kuat. Di satu sisi sekali lagi pihak bumi datar juga punya basis argumentasi yang kuat. Ketika pihak bumi datar menjelaskan konsep, teori, rumus, analisis, hitung-hitungan matematika yang kemudian juga dibantu dengan misalnya keahlian teknologi, kemudian dari sisi keilmuan, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dijabarkan begitu gamblang, begitu besar. Tetapi di satu sisi pihak bumi datar juga punya bantahan, bahkan misalnya mengklaim punya jawaban atas analisa dari pihak bumi datar, sehingga bumi bulat maksudnya, sehingga bumi datar ini bisa menjelaskan kekeliruan. Nah, tetapi ketika bumi datar menjelaskan kekeliruan, kemudian menjelaskan sisi di mana yang perlu dikoreksi dari bumi bulat kemudian meluruskan kembali apa yang hendak diluruskan oleh bumi datar. Nah, jadi di sini ada namanya saling menusuk ya ke jantung pertahanan masing-masing, saling serang menyerang, yang akhirnya
kalau dari sisi warganet atau netizen itu kemudian bukan terpecah ya, kalau saya mengatakan terbelah menjadi dua pandangan. Ada yang memihak kepada bumi bola, ada yang memihak kepada bumi datar. Ya, sebenarnya keterberpihakan ini sebenarnya tidak masalah. Kalau pihak bumi bola kemudian mempunyai pandangan dengan basis argumentasi yang ilmiah, pihak bumi datar juga punya basis argumentasi yang ilmiah, sebenarnya tidak masalah. Yang masalah itu kalau misalnya gara-gara perbedaan pendapat ini kemudian timbul permusuhan, saling mencela, saling menjelek-jelekan di media sosial sebagaimana yang telah menyebar belakangan ini. Kalau kita baca di medsos itu, di grup misalnya grup bumi datar vs bumi bulat, di situ diskusinya bukan lagi diskusi ilmiah, bukan lagi membahas tentang sisi perhitungan rumus matematika, kemudian basis iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dibahas, tapi cenderung kemudian menjadi cacian, makian. Nah, itu yang kemudian menjadi ironis. Akhirnya terjadi friksi yang kurang baik dalam perdebatan yang seharusnya mencari kebaikan atau akar masalah dari persoalan ini, atau mencari titik temu yang baik terkait dengan masalah ini. Tetapi saya salut kalau misalnya ada orang misalnya yang mengatakan bahwa persoalan ini kalaupun berbeda pendapat dari pihak satu dengan pihak yang kedua, atau dengan kata lain pihak bumi bola dan pihak bumi datar berbeda pendapat, kemudian terjadi sekali lagi khilaf, begitu, perbedaan pendapat. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya jangan dibawa kepada persoalan dosa dan tidak dosa, atau kemudian ini menjadikan orang itu jatuh ke dalam kesesatan dan tidak sesat. Nah, itu yang mengatakan itu saya pikir cukup fair, mengatakan bahwa ini tidak jatuh kepada salah dan dosa, sesat atau tidak sesat, tetapi ini termasuk ke dalam kategori benar dan salah saja. Artinya siapa basis argumentasi yang paling kuat, orang yang kemudian punya keilmuan, punya landasan berpikir yang kuat, bisa memahami, memilah, kemudian mencerna, menfilter, menyaring dan sebagainya, kemudian menyimpulkan sendiri apa yang menurut dia yang paling tepat, itu yang kemudian bisa dipakai kemudian dia bisa menjadi pegangannya untuk kemudian dia memilih. Saya pikir pendapat seperti yang mengatakan itu tidak menjadi masalah adalah pendapat yang sangat fair ya, sangat baik. Apalagi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang yang mengatakan ini bumi datar, ini bumi bulat. Ada yang bertanya misalnya kepada salah seorang ustadz misalnya, ditanyakan, atau tokoh agama, bagaimana pendapatnya, apakah itu bisa menjadikan kita berdosa atau sesat atau tidak. Kemudian dijawab dengan, menurut saya jawaban yang tepat itu sebagaimana yang biasanya dijawab oleh sebagian tokoh agama atau ustadz, mengatakan bahwa apakah persoalan bumi datar dan bumi bulat ini menjadikan kita semakin giat beribadah, semakin kuat bertambah ketakwaannya kepada Rob, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi lebih penting. Jadi artinya sekali lagi ini bukan persoalan dosa atau tidak dosa, bukan persoalan sesat dan tidak sesat, tapi hanya persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bisa dibuktikan dengan kajian ilmiah, bisa dibuktikan dengan perhitungan matematika, atau juga eksplorasi memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah benar atau salah. Jadi bukan persoalan dosa dan tidak dosa, sesat dan tidak sesat, tapi persoalan benar dan salah saja. Jadi teman-teman sekalian, brother dan sister, kalau menurut saya pribadi, persoalan ini jangan kemudian dibesar-besarkan sehingga menimbulkan konflik di antara kita, menimbulkan perpecahan di antara kita. Sekali lagi, mereka yang berpandangan bahwa bumi ini bulat,
ya itu kita harus terima, kita harus legowo. Begitu juga dengan orang yang berpandangan bahwa bumi ini datar, kita juga harus terima, kita harus memahami bahwa tiap orang itu mempunyai pandangan berbeda-beda. Semua orang kalau kita mau samakan pandangannya tidak mungkin sama, tidak mungkin kita menemukan titik pertemuan, titik temu yang sama atau yang sepadan, karena tiap orang itu memiliki pemikiran, basis ilmu yang berbeda-beda, kemudian mempunyai kapasitas yang juga berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya rendah, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita bahas kemudian lagi terkait tentang apakah teori bumi datar dan bumi bulat ini didekeng oleh sebuah konspirasi, ya walau alam ya, kita tidak kemudian bisa memastikan dengan benar apakah ini adalah bagian dari konspirasi atau tidak. Sekali lagi ini timbul perdebatan dalam diskursus atau dialektika masyarakat, bukan hanya nasional bahkan juga internasional ini. Bahkan kalau kita mau bilang misalnya para teori bumi bulat ini kan rata-rata ilmuwan, ya kan, ada ilmuwan, ada akademisi, ada saintifis. Tetapi di satu sisi juga pihak bumi datar juga memiliki orang-orang yang di dalamnya include orang-orang yang mempunyai basis ilmuwan, misalnya profesor, doktor, saintifik dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta kita bisa langsung menganggap yang satu paling benar, yang satu paling salah, yang satu harus kita terima bulat-bulat, yang satu harus kita tendang mentah-mentah. Bukan seperti itu. Sekali lagi, perdebatan bumi bulat ini sebenarnya perdebatan yang mengasah kemampuan berpikir kita untuk menjadi lebih kritis, ya seperti itu, lebih bisa berkembang menjadi taraf berpikir kita itu bisa jadi next milestone, jadi terus meningkat. Ya, jadi perdebatan ini sekali lagi bukan perdebatan yang perlu diseriusi dengan sampai bergontok-gontokan, saling bermusuhan, tetapi menjadi persoalan yang memicu kita untuk lebih bisa menggali kembali literatur-literatur, keilmuan-keilmuan yang sifatnya bisa mengupgrade ya level keilmuan kita bisa menjadi lebih baik. Jadi saya tidak membahas dalam kapasitas ini kajiannya demikian, ini kajiannya demikian, sekedar memberikan analisis saya terkait dengan perbedaan ini, teori bumi bulat dan teori bumi datar ini, apakah siapa yang paling benar. Tentu sekali lagi saya mengatakan tidak ada yang bisa mengklaim menjelaskan bahwa dia 100% paling benar, karena semua punya basis argumentasi masing-masing. Jadi sekali lagi brothers and sisters, kita tetap kuat dalam persatuan, tidak boleh saling berpecah-pecah hanya karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat dalam sebuah teori yang saya ketahui bahwa tidak boleh menyalahkan jikalau suatu persoalan itu atau masalah timbul perbedaan pendapat di dalamnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya sudah sepakat, orang mayoritas sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat, baru itu bisa dikritisi atau dianggap keliru atau menyimpang. Jadi saya pikir seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat, brothers and sisters. Sampai jumpa.